Syukur adalah syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang taksih paring barokah saha inayah. Katitik wonten ing kalenggan dalu punika kula lan panjenengan sami saged kempal manunggal silaturahmi wonten bali gdanipun Pak Slamet kanthi pinaringan rahayu slamet boten mangke alangan satunggal punapa. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang winengku ing karahayon nyuwun pangapunten kula nyuwun izin kula mengke ngagem basane gaduh-gaduh nggih. Campuran kersane penak ditampa tur kula ya penak oleh matur karo jenengan. Soalnya kula nek nganggo basa alus ketoke jenengan malah gak mudeng apa-apa. Gitu. Daripada nganggo basa alus jenengan gak mudeng, kula tak nganggo basa campuran mawon. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan selamat datang di acara sosialisasi kesehatan bersama komunitas tes sehat Indonesia, judulnya Sehat Tanpa Obat. Namun sebelum masuk materi Bapak Ibu, ada pepatah Cina mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Toto Sutanto, saya dari Dukuh Klopo, RT 6 RW 4 Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Nah, komunitas ini adalah komunitas sosial yang bergerak di bidang kesehatan yang tugasnya memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana masyarakat itu bisa sehat tanpa harus minum obat. Karena sehat itu tidak wajib minum obat. Sepakat betul Ibu? Sepakat. Nah, jadi kalau panjenengan Bapak Ibu ya, kepingin sehat tanpa obat ya nanti akan kita bicarakan piye caranya seperti itu. Betul ya? Nah, kemudian sebelum masuk materi ya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu RT yang sudah menyediakan tempat dan mengundang panjenengan semua hadir ke rumah beliau. Kehadiran kami malam hari ini menindaklanjuti program dari desa kemarin. Kebetulan warga sini yang mewakili Bu RT. Terus Bu D. Artinya apa? Kegiatan kami ini dipantau baik dari kelurahan maupun dari kecamatan. Jadi bukan kegiatan ilegal enggak, tapi kami resmi sudah dapat izin dari kecamatan maupun dari kelurahan seperti itu. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang malam hari ini sudah bisa berkumpul meluangkan waktu untuk bisa ikut acara pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, kami selalu membawa satu slogan yaitu judulnya sehat tanpa obat. Bapak Ibu kira-kira ingin sehat tanpa obat apa sehat minum obat? Tanpa obat. Nah, kalau panjenengan kepingin sehat tanpa obat, ayo mulai besok kita konsumsi lagi yang namanya empon. Inilah obat dari segala macam penyakit kecuali mati Bapak Ibu. Jadi kalau mati itu tak jahe saktek ya gak bakal mati. Dan ini sudah terbukti ratusan tahun bahkan ribuan tahun mampu membuat orang itu sehat tanpa obat. Nah, kalau panjenengan kepingin sehat sampai tua, ya, ada 4 empon-empon yang wajib kita minum. Apa ini? Yang pertama jahe, yang kedua serai, yang ketiga kunir, yang keempat temulawak. Kenapa minimal 4 ini? Karena jahe dan serai itu ada hubungannya dengan darah dan peredaran darah. Kunir dan temulawak ono hubungannya karo saluran pencernaan. Karena kunci sehat manusia itu hanya 2. Sing pertama manggon ono nggon usus, sing kedua manggon ono nggon darah. Ketika usus kita lancar, bersih, peredaran darah kita juga lancar, maka dijamin kita 100% pasti sehat. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kehadiran kami di Jawa Timur itu sebenarnya prihatin dengan banyaknya informasi-informasi yang saat ini beredar, di mana anak-anak sekarang sudah banyak yang kena gagal ginjal. Pernah mendengar Bapak Ibu? Nah, salah satu beritanya ini. Nah, ini beritanya ya. Ini adalah anak usia 3,5 sampai 14 tahun hari ini sudah banyak yang kena gagal ginjal seperti itu. Nah, data survei kesehatan Indonesia 50% anak usia 3 hingga 14 tahun mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari. Nah, hari ini di Jakarta anak-anak usia 3,5 sampai 14 tahun hari ini banyak yang sudah kena gagal ginjal. Gara-gara apa? Gara-gara selalu konsumsi minuman seperti ini. Makanya ini malam hari ini kita sharing ya Bapak Ibu semua. Nek apik ayo digo bareng-bareng, nek gak apik gak usah digo. Sepakat betul Bu? Sepakat. Oke. Makanya anak-anak zaman sekarang ayo mulai dikenalkan lagi sik jenenge empon. Ojo ngantek anak dhewe sok mben iki gak kenal empon. Karena sekarang sudah banyak generasi Z itu nggak kenal jahe, serai, kunir, temulawak dan sebagainya, nggak kenal. Bukan salah mereka, tetapi salah kita sebagai orang tua tidak memberikan edukasi kepada anak cucu kita. Kemudian zaman dulu orang stroke itu rata-rata orang tua-tua. Tetapi hari ini orang stroke tidak nunggu tua. Buktinya anak usia 15 tahun sudah ada yang kena stroke. Ini usia 15 tahun sudah kena stroke kaki kiri dan tangan kirinya. Anak ganteng, bagus, seperti ini, ya kan? Tetapi sudah kena stroke. Bagaimana kalau itu terjadi pada anak cucu panjenengan?
Apa yang kita rasakan? Pasti sedih seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, dua kejadian ini, cah cilik kena gagal ginjal, cah cilik kena stroke, sebenarnya ini bisa dicegah sebelum hal ini terjadi. Dengan cara apa? Dengan cara hidup sehat, minum teh hitam. Bapak Ibu pernah minum teh hitam? Belum. Ya, zaman dulu orang yang bisa minum teh hitam itu rata-rata hanya orang-orang menengah ke atas. Kenapa? Karena teh hitam itu harganya mahal. Kenapa mahal Bapak Ibu? Karena teh hitam itu terbukti mampu membantu proses penyembuhan penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, kanker, diabetes, ya toh. 4 penyakit mematikan ini sebenarnya bisa diatasi rutin konsumsi namanya teh hitam. Ya, cuma Bapak Ibu ya, kabar gembiranya, nah ini sekarang teh hitam sudah dijual di beberapa toko obat, apotek dan sebagainya. Tetapi sayang banyak warga dan masyarakat masih belum tahu apa tok manfaat teh hitam. Nah, itulah tugas kami di komunitas Teh Sehat Indonesia untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang manfaatnya teh hitam dan tata cara minum teh hitam supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian Bapak Ibu, malam hari ini kita akan sharing ya, di mana kita nanti akan membahas seputar penyakit stroke, jantung dan juga diabetes. Jadi panjenengan yang hadir malam hari ini pulang dari tempat Ibu RT, pulang dari sini nanti pasti akan mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Pertama, tondo-tondo penyakit stroke iki apa toh? Tondo-tondo penyakit jantung iki kepiye toh? Tondo-tondo penyakit gula itu seperti apa? Jadi bilang pulang dari sini pasti dapat ilmu kesehatan. Kira-kira menarik apa menarik, Bu? Menarik. Oke. Namun, nah di sini tahun 2016 Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengadakan satu survei bahwa 20% masyarakat di dunia termasuk Kabupaten Jombang ini 20%-nya loro. Sing saiki ana rumah sakit. Mriki rumah sakit rame napa rame? Full. Itu baru 20%. Burung ngantek 50%. Lah nek ngantek survei 50% awake dhewe iki lho loro gak uman kamar. Mulai tak dongake sing saged rawuh dalem Ibu RT muga-muga njenengan kabeh paringi sehat. Amin. Nah, kemudian yang 5%-nya sehat. Yang paling banyak berapa Pak Ibu? 75%. Orang itu kelihatannya sehat tetapi bermasalah. Nah, sehat bermasalah ini ketika dibiarkan ya, dijarno maka akan menjadi yang namanya bom waktu. Bisa meledos kapan-kapan. Makanya banyak kasus malam hari masih ngobrol sama anak putu, ngopi bareng, lah kok isu-isu disiarkenin musola. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu masuk kategorinya berapa? 75%. Ketok sehat tetapi bermasalah. Kira-kira nih yang hadir ke ruangan ini masuk kategori yang mana nih? 20%. Yang 5%. 5% aku gak percaya blas. Kenapa gak percaya? Lah aku ngomong lu nek 10 menit kok wis do selonjor. Berarti nek selonjor kuwi mesti nek ra gingin, keju, kempeng dan sebagainya. Leres sama leres? Leres. Nah, kalau kita sudah sering kesemutan artinya apa? Darah kita sudah mulai kental. Ketika darah kental itu dibiarkan, maka akan terjadilah namanya penyumbatan pembuluh darah. Nah, kemudian apa Pak ciri-ciri sehat bermasalah ini? Yang pertama, sering pusing. Yang kedua, kesemutan. Ya toh, itu yang ketiga nopo? Lehere kaku. Terus apalagi pelupa. Terus yang paling berbahaya satu ini, yaitu nyeri dada sebelah Kiri. Bapak Ibu, ketika sudah sering merasakan nyeri dada sebelah kiri, kok sampai tembus ke belakang, mohon maaf, tolong segera cek ke puskesmas supaya apa? Bisa mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena ketika sering merasakan nyeri dada sebelah kiri kok tembus belakang, dengan diamkan saja, maka bisa fatal. Apa fatalnya? Bisa kena masuk angin duduk. Kalau istilah medisnya apa? Jantung koroner. Yaitu jantung berhenti memompa darah. Makanya organ tubuh kita yang tidak boleh berhenti itu satu, yaitu jantung. Kita tidur pun jantung tetap bekerja, yaitu memompa darah. Nggak boleh berhenti Bapak Ibu. Ketika ini berhenti 1 detik saja, awake dhewe iki pindah alam yang suka bumi banget. Alias apa? Innalillahi. Kemudian apa lagi nih? Boyo pegel, sering kencing di malam hari, gairah seks menurun. Nah, ini khusus ibu-ibu sing produktif. Nek pun sepuh-sepuh boten usah mikir deh, mungkin tak mumet sirahe. Lah kuwi piye to Pak Toto? Pengen tak jelaske? Gue pengen. Nah, biasanya zaman cek nomnya lho.
disenggol bokong iki langsung mapan nyopapen. Lah baru gak anak siji loro dilus terus bokonge malah mingkur. Kan mboten ngoten niku. Kathah. Nah, terus apa lagi? Nyeri Sendi. Ada nggak yang dengkulnya sudah mulai semut-semut? Ada. Kalau tak takut kalinya, nyeri sendi, nyeri dada, kesemutan, sering pusing, ini penyakit apa itu? Penyakit. Ya, karena panjenengan nganggep penyakit, ya toh. Maka ketika sering pusing, kita langsung minum apa? Obat. Padahal ini bukan penyakit. Ini namanya alarm tubuh. Ngertos fungsinya alarm? Betul. Untuk peringatan. Allah itu menciptakan tubuh kita sudah dilengkapi alarm. Awake dhewe arep lara saraf sakjane wis dikeki tondo-tondo. Awake dhewe arep lara jantung sakjane wis dikeki tondo-tondo. Ning akeh sing gak mudeng. Malah nganggepe tondo-tondo ki penyakit, mulandre mumet, budrek. Ya toh, dengkul linu ngombe masin. Artinya apa? Artinya ketika Anda pusing minum budrek atau pereda nyeri sendi minum pereda nyeri, itu sama saja mematikan alarm di tubuh kita. Akibatnya apa kalau kita sering mematikan alarm di tubuh kita? Akibatnya akan terjadi yang namanya penyumbatan pembuluh darah. Nah, inilah pembuluh darah kita yang normal. Ini yang sudah mulai ada plak kolesterolnya. Ini yang sudah hampir tersumbat. Jadi kalau panjenengan yang hari ini gampang geringingan, gitu, pembuluh darah sampainya yang ini ciut, ya toh. Nah, terus apa ciri-ciri darah dan pembuluh darah kita rusak? Ciri-cirinya seperti ini. Apa ciri-ciri mereka yang darahnya sudah mulai rusak, Nah, darahnya sudah mulai ya tersumbat? seperti itu. Ya kaki gampang kesemutan, gampang baal, kebas-kebas, kalau di kepala yo sering migrain. Oke, jadi ngendikane Dokter Cahyono, tondo-tondo darah dan pembuluh darah kita rusak itu apa? Yang pertama, gampang gringgingan. Yang kedua apa? Kebas-kebas dan lain sebagainya. Yang ketiga sering pusing, migrain, nyeri dada, ya toh, sesek dan sebagainya. Itu pertanda apa? Darah dan pembuluh darah kita sudah mulai rusak. Ini gambarannya. Darah itu harusnya bisa ngalir ke sini Bapak Ibu. Tapi karena kita di pembuluh darah kita ada yang namanya plak kolesterol, maka darah yang harusnya ngalir tidak bisa ngalir. Jadi memang Mampet. dan nek mampet ini kalau dilarang manggone ono nggon otak, uang kena stroke Bapak Ibu. Yen mampet manggon ono nggon jantung, innali lah. Yen mampet manggon ono nggon payudara, yo iso kena kanker payudara. Karena apa? Nutrisi tidak bisa dialirkan, khususnya yang ke payudara. Kalau penyumbatan ini kok terjadi di organ pankreas, maka orang itu bisa kena namanya penyakit diabetes. Dan stroke, jantung, kanker, diabetes itu adalah penyakit berbahaya juga mematikan. Zaman biyen iki mboten enten. Nek sakniki kata mboten. Ada. Nah, maka ini disebut namanya penyakit Modern. Penyakit yang diakibatkan karena terjadi sumbatan pembuluh darah. Nah terus apa sih yang ndadekake pembuluh darah ini tersumbat? Paling banyak dari faktor makanan dan minuman. Ya seperti ini, makanan cepat saji, semua instan dan sebagainya ini. Kita sadar ini ada perasa, ada pengawet, ada pewarna dan sebagainya. Nah hal-hal semacam ini juga bisa memicu terjadinya rusaknya darah dan pembuluh darah dari segi faktor makanan dan minuman. Kemudian selain dari faktor makanan dan minuman, dari faktor apa? Dari faktor lingkungan. Contoh, polusi air, tanah, udara, rokok, limbah industri, HP, pestisida dan sebagainya. Ini hal-hal yang bisa memicu terjadinya rusaknya darah dan pembuluh darah. Jangan sampai awake dhewe duwe bondo akeh, duwe duit akeh, duwe bojo ayu, gitu, duwe mobil mewah tapi gak bisa nikmati. Karena banyak di luar sana orang-orang kaya tapi gak bisa nikmati. Contoh seperti di kenal iki dari Badan. Nah, ini sinten? Rukul. Pak Rukul kok sugih nggih. Tetapi hari ini beliau punya motor gede pun ra iso numpaki. Bojo sing ayu gak iso dinikmati. Nah, Bu ya. Nah, ini artinya apa? Panjenengan jangan pernah hitungan ngetokne duit yang dienggo masalah kesehatan. Soalnya percuma duit akeh nek awake ora sehat. Paham ya Bu ya? Sehat itu penting atau penting? Penting. Boleh sehat atau boleh gelani gede? Boleh sehat. Dua-duanya. Boleh sehat. Oh, itu pinter dua-duanya. Nek tak milih siji, pilih sing ndi? Sehat. Sehat. Soalnya sehat tuku gelang gampang. Tapi nek loro duwe gelang sak gedene sak gong ya bakal entek. Berarti sehat itu penting, Mbak. Pengen. Nah, ini ilmu yang pertama. Tanda-tanda penyakit stroke yang pertama sering sakit kepala.
Jadi kalau panjenengan sering sakit kepala, mohon maaf, jangan langsung minum pereda nyeri. Minimal tensi dulu. Sopo ngerti penyebab pusingnya ini gara-gara tensinya tinggi. Yang kedua, sering kebas. Kebas-kebas, kesemutan, geringgingan adalah tanda awal penyakit stroke. Makanya ojo dianggap sepele, nek wis gampang geringgingan. Ya, itu pertanda apa? Darahnya sudah mulai kental. Yang ketiga apa? Darah tinggi. Enten mboten mriki kok tensi 130. Kalau ada rawan kena namanya penyakit Stroke. ya, terus apa lagi? Kolesterol tinggi, wajah mulai perot, pecah pembuluh darah, darahnya kental. Inilah salah satu tanda-tanda penyakit stroke. Walaupun masih banyak tanda-tanda tersebut. Ya, kalau tak takut aja dengan wong stroke itu darah kental nampak aja. Kental, ngengker mungkin stroke. Betul ya? Pengen tahu darah kental seperti apa? Seperti ini. Ini darah kental. Kakak ini stroke ya. Nah, berdasarkan begini.